Setelah diblokir oleh pukulan pembangkit tenaga listrik Istana Sueming, Qin Yichen juga marah. Pada awalnya, dia hanya untuk pejabat tamu Master Pil Kota Tian. Dia bahkan belum mulai memurnikan senyawa dan dalam skala besar. Ras manusia hampir membuat ras manusia orang-orang terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Ayo selangkah demi selangkah. Entah berapa kali aku ingin bunuh diri, malam ini, masih jadi sasaran. Ziyun. Setelah berteriak dengan suara rendah, jawabannya adalah rangan antusiasme yang dahsyat. Siluet Ziyun muncul, darahnya melebar, dan dia tidak takut dengan pembangkit tenaga berdarah yang bercampur dengan petinju Xianwei. Tiba-tiba berlama-lama di awan ungu langit, kulit Liang Feng dan Zhong Hua tidak berubah sedikit pun, dan di mata mereka semua memancarkan warna yang aneh. Ini adalah roh abadi yang diberikan Yang Mulia kepada penguasa Wuxi. Sial, bagaimana bisa jatuh ke tangan anak ini? Ini adalah roh abadi kelas 4. Liang Feng, mereka tahu bahwa prajurit utara akan membahas pahala dan penghargaan, dan juga tahu bahwa kredit Qin Yichen tidak kecil. Lagi pula, kepala tua racun, sangat berharga di prajurit utara. Tapi yang mengejutkan mereka adalah anak itu bisa menyerah pada Zihei Linghun. Anda tahu, itu sebanding dengan roh abadi dari pembangkit tenaga listrik surga abadi. Dan menyerahkan roh abadi bukanlah membunuh. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Qin Yichen mengandalkan harta yang diberikan oleh pertempuran tanpa akhir, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan tidak akan pernah dikenali oleh roh abadi. Namun, Liang Feng tidak berpikir ini adalah kemampuan Qin Yichen sendiri. Menurut mereka, ini pasti orang yang menyerah pada anak ini. Namun, ini membuat sudut kedua orang itu menyeringai. Nak, tidak ada yang namanya merawatmu. Tapi sekarang tidak ada pertempuran. Apakah roh abadi ini mau bertarung untukmu? Meskipun ranah penjara ungu lebih baik dari dua orang, yang terakhir tidak takut. Lagi pula, mereka bisa membunuh pembangkit tenaga listrik Heaven Immortal yang sebenarnya. Terlebih lagi bagaimana roh abadi tanpa kesetiaan. Segera, mereka melihat dua orang dengan dingin berteriak sambil mengepung Qin Yichen. Makan sesuatu di dalam dan di luar, berani menentang kami. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Hari ini, kembalilah padaku dan tunggu, atau kubur saja bocah itu. Ancaman dua orang sangat percaya diri. Lagi pula, Zhang Wuyuan tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi niat membunuh mereka dekat dengan jiwa Ziyin. Di mata kedua orang itu, jiwa Ziyin pasti takut, dan bahkan jika dia kembali patuh, maka Qin Yichen hanya mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri. Namun, kata-kata ini jatuh ke telinga Ziyun, dan itu merupakan penghinaan dan provokasi yang hebat. Apakah dia sejenis roh abadi seperti rumput dinding? Tentu saja, orang yang membunuh pemilik sebelumnya terlalu kuat untuk dihitung sebagai sejarah hitamnya. Tapi sekarang, apalagi ancaman dua orang di Bloodnetter Palace. Meski itu adalah awal pertempuran, tidak mudah untuk mengubahnya menjadi master. Hanya bercanda, tuanku adalah keturunan naga sejati, dan kalian bisa mengacaukannya. Mengaum. Setelah raungan, Ziyun bergegas ke tanah. Sisiknya sangat kuat di bawah sinar bulan, dan serangannya sangat sengit. Adegan ini membuat orang Liang Feng II tiba-tiba melihatnya. Tidak bekerja. Ziyin Ansun sangat setia pada anak ini. Apa yang istimewa? Meski tidak ada pencegahan tanpa perang, tidak sulit untuk memilih apakah serangan balik adalah satu-satunya pemilik lapisan surgawi dua raja abadi, atau apakah itu melawan mereka. Apa yang bahkan membuat mereka bertanya-tanya adalah bahwa ketika mereka tampaknya mengikuti penguasa domain Wuxi, Ziyin Anhunmu tidak begitu berani dan setia, bukan? Memang benar bahwa Ziyu Ansun tidak begitu berani pada saat itu, dan dia menasihati di hadapan Qiyu 10.000 Cloud. Lagi pula, itu akan takut pada Lei Gongming, dan Qiyu 10.000 Yun adalah pembangkit tenaga listrik yang tidak dapat dipisahkan dari Lei Gongming. Tapi kali ini berbeda dari masa lalu. Ziyun memilih Tuhan, yang berani menentang tuannya, menentang masa depannya yang cerah. Hentikan, kamu harus mati. Kemarahan Ziyun membuat marah Liang Feng II dan membuatnya lengah. Pada saat ini, kekuatan Li Yuntian sangat kuat, hampir menekan laut dan yang lainnya. Namun, Xiang Hai dan Wang He dan yang lainnya tidak bisa dianggap enteng. Bukan seberapa percaya diri mereka, juga tidak ingin membunuh Li Yuntian dan ide-ide tidak realistis lainnya. Tapi mereka ingin tetap hidup sampai dukungan datang. Tidak ada yang akan mencoba yang terbaik untuk hidup. Saat pembantaian memasuki demam, Qin Yichen, yang berdiri di belakang jangkrik ungu yang ganas, mencibir. Awalnya tidak digunakan untuk melawan Li Yang, hanya untukmu. Tiba-tiba, Qin Yichen memiliki kotak pedang ekstra di tangannya. Melihat kotak pedang ini, Liang Feng dan mereka berdua tiba-tiba berkeringat dingin. Sebelumnya, mereka mungkin tidak tahu kekuatan kotak pedang Qin Yang, tapi sekarang mereka terlihat seperti mimpi buruk. Para pembenci beracun tua jatuh di bawah kotak pedang ini. Apalagi mereka benci. Dua orang mengertakkan gigi. Liang Feng melihat ke arah Zhong Hua, dan Shen berteriak, jangan sembunyikan, harta yang diberikan oleh Yang Mulia harus ditembak. Meskipun Zhong Hua sedikit enggan, tetapi juga tahu bahwa jika tidak digunakan,
Lebih dari 30.000 kata energi telah dihabiskan. Saya khawatir bahkan nyawanya akan hilang. Faktanya, ngomong-ngomong, jika kekuatan dua orang bergabung, itu mungkin tidak dapat menahan energi pedang biasa. Tetapi untaian energi pedang yang ditinggalkan oleh pertempuran tanpa akhir benar-benar mengerikan. Segera, Zonghua mengatupkan giginya, dan di antara telapak tangannya, sebuah batu ungu tua seukuran telapak tangan ditambahkan ke tangannya. Batu itu cukup aneh. Saya tidak tahu apakah itu diukir atau terbentuk secara alami. Pada saat ini, itu bersinar dengan kemegahan. Cahaya berubah menjadi perisai ungu tua yang menyelimuti dua orang. Tuan, dan aku. Xiang Hai sedikit terkejut, tapi untuk serangan diam-diam Qin Yichen, dia berada tepat di sebelahnya. Dalam hal ini, Zonghua memutar matanya dengan jijik. Apakah menurut Anda anak ini akan bersedia mengambil kartu seperti itu untuk berurusan dengan Anda? Jika Qin Yichen melakukannya, keduanya akan senang. Tapi Qin Yichen tidak melihat sekilas ke arah laut. Kotak pedang Qing yang di tangannya benar-benar sedikit membelok. Jika dipikir-pikir, lagi pula, lihat kedua orang ini, kotak pedang Qing yang seharusnya sulit untuk dibunuh. Lebih baik selesaikan satu dulu dan kemudian katakan. Ini hampir membuatnya takut ke laut, tetapi dia tidak memiliki harta karun seperti dua orang di Blood Hades. Bahkan pertahanan melawan teknik abadi. Namun, Qin Yichen akhirnya menghilangkan ide ini. Lagi pula, dua orang di istana Sueming lebih mengancam daripada Xiang Hai. Siu. Hai. Semuanya adalah cerita yang panjang. Tetapi antara kilat dan batu api, energi pedang yang tajam keluar. Ding. Energi pedang seperti bunga perintik hujan, membuat perisai bergoyang tanpa henti. Namun, Liang Feng dan dua orang menanamkan kekuatan abadi di belakang. Sulit untuk mematahkan energi pedang surga abadi untuk sementara waktu. Sebaliknya, Liang Feng berteriak, bawa makhluk jahat itu ke samping, dan mari kita urus bocah ini. Xiang Hai hanya bersukacita bahwa Qin Yichen tidak menargetkan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak dapat menahan perasaan pahit ketika mendengar ini. Ini adalah roh abadi dari alam abadi surga. Namun, yang lebih membuatnya takut adalah dia baru saja melepaskan tangannya dari bawah Ni Yuntian, dan Zi Yuanzhenyu benar-benar membunuhnya. Sayang sekali. Kesetiaan kepada Qin Yichen itu melampaui imajinasi dan itu saja, mengapa begitu berani.